olahraga? Oke, namun sebelum kita berolahraga pada hari ini, kita ingin membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Anak-anakku semua sudah tahu apa kira-kira itu kesepakatan kelas? Nah, dari kesepakatan kelas itu adalah aturan yang harus dipatuhi di dalam kelas. Untuk mewujudkan kelas impian ini, anak-anakku semua, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat antar siswa dan antar guru. Jadi kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan cuma ibu saja yang bikin harus ini, tidak. Anak-anakku juga bisa memberikan solusinya, memberikan pendapatnya tentang apa yang mau dilakukan agar mencapai kelas impian ini. Nah, sekarang ibu akan membagikan sticky note, satu orang bisa menuliskan satu atau dua kesepakatan yang kelas yang ingin ditulis atau ingin dilakukan agar kelas impian itu bisa terwujud. Oke, jadi silakan dituliskan, pikir baik-baik. Kemudian setelah dituliskan, silakan satu-satu anakku tempel. Nah, jadi jangan langsung bertemu semuanya menempelkan, nanti hancur papan tulisnya. Nah, jadi kalau kalian selesai, silakan angkat tangan dan kumpulkan. Oke, dua orang dulu.
kalau begitu saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk membantu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ini seperti kompas moral yang memandu semua orang di kelas agar tidak bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira di kelas Bapak dan Ibu apakah sudah diterapkan keyakinan kelas atau sudah dibuat keyakinan kelas? Ada memberikan pendapatnya terkait bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas. Silahkan angkat tangan. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Baik, silakan Ibu Asriana. Mute Ki, Bu Ana. Kasih saya itu setiap tahun ajaran baru kami akan saya memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk memaparkan poin-poin apa saja yang mereka inginkan di kelasnya. Semisal boleh seperti ini. Semisal bolehkah kita membuang sampah sembarangan? Terus kalau mereka bilang tidak, terus kenapa mereka memaparkan sendiri kenapa kita tidak boleh membuang sampah di kelas. Kemudian setelah itu muncullah satu poin yang kami sepakati bersama bahwa di kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh poinnya. Kemudian poin selanjutnya itu tentang HP. Di rata-rata di kelas 6 itu sudah ada beberapa yang punya HP. Terus kami sepakati bahwa kenapa kita tidak bisa membawa HP di kelas, jangan sampai itu mengganggu pelajaran. Mungkin itu. Luar biasa. Mari kita beri aplaus buat Ibu Asriana yang sudah berbagi terkait bagaimana Bu Ana membuat kesepakatan kelas di kelasnya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin berbagi tentang, baik silakan Ibu Meli. Kalau di kelas rendah berhubung baik, terima kasih ya kesempatannya. Oke, kalau di kelas rendah itu untuk membuat keyakinan kelas tentu saja berbeda dengan di kelas tinggi ya. Kebetulan saya memegang kelas 1. Jadi pertama-tama itu saya melihat dulu dalam kelas apa kekurangan dan kebiasaan anak-anak yang dilakukan yang bersifat negatif seperti mereka belum bisa membuang sampah pada tempatnya ataupun mencoret-coret dinding. Nah, di situ baru saya memberikan poin-poin dan mengingatkan bahwa hal-hal tersebut yang negatif tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, poin itulah yang akan saya jadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin seperti itu karena anak-anak kelas 1 belum bisa menulis atau memikirkan apa kesepakatan kelas yang bisa mereka ambil. Jadi poinnya itu saya melihat atau mengobservasi apa saja tindakan yang negatif yang belum bisa mereka lakukan untuk menjadi kelakuan yang positif dan dijadikan suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelas. Terima kasih. Wah, luar biasa. Mari kita beri aplaus buat Ibu Meli. Baik, apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin berpendapat terkait bagaimana membuat keyakinan kelas di kelasnya? Baik, jika tidak ada berarti semua sudah paham ya, artinya bagaimana cara merumuskan kesepakatan atau keyakinan kelas, yaitu yang pertama adalah melibatkan peserta didik, melibatkan semua peserta didik di kelas. Yang kedua, membuat aturan yang negatif itu menjadi positif dalam artian menggunakan kalimat
yang tadinya jangan membuang sampah menjadi mari kita menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian selalu juga melakukan evaluasi terkait apakah kegiatan kelas yang dibuat ini sudah diterapkan dengan di kelas, kalaupun ada yang beberapa yang belum, mungkin kita bisa mengubahnya ke kalimat-kalimat yang dapat dipahami oleh semua peserta didik yang ada di kelas. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah bagaimana cara kita untuk bertahan hidup, seperti makan, bernafas, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kasih sayang bagaimana agar kita dapat diterima di suatu kelompok dan menerima orang lain dalam kelompok kita. Apakah slide-nya terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat. Oh ya, baik, saya pikir masih tinggal di slide sebelumnya. Nah, lanjut kebutuhan kebebasan. Jadi kita sebagai seorang guru bagaimana membuat peserta didik itu merasa aman dan nyaman di kelas, tidak untuk mengekang atau memberikan ancaman, tetapi bagaimana cara kita mendidik sehingga karakter dari peserta didik itu dapat terbentuk dengan baik. Adapun kebutuhan lain yaitu kesenangan dan penguasaan. Baik, kita akan lanjut ke kuis. Jadi Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi. Namun kuisnya ini saya copy dulu. Harap bersabar Bapak dan Ibu. Nah, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya. Nah, oke. Jadi diminta untuk pendapatnya terkait pernyataan berikut ini. Dalam kategori seperti apa? Dinda, seorang kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seperti jadinya. Menurut Bapak dan Ibu, ini Dinda, ini Dinda itu butuh apa? Kebebasan. Kita coba. Oke, jadi dia masuk kategori kesenangan. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Nimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Nimo. Jadi Bapak dan Ibu fokus ke pernyataannya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, makna dari pernyataan itu apakah masuk ke kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebebasan, Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Bagaimana Bapak dan Ibu yang lain? Cinta dan kasih sayang. Coba. Oke, sudah benar. Jadi sudah paham sedikit tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Baik, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu fokus ke pernyataan yang ada tanda kutipnya.
aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bapak dan Ibu, Dimas ini memiliki kebutuhan seperti apa? Kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang. Kesenangan, Penguasaan, kesenangan, Gimana kita coba kesenangan dulu? Oh, jadi aku senang bisa pergi. Artinya kebebasan. Dia senang ketika bisa pergi kemana saja. Artinya dia bebas. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan menghadap ke ibunya. Aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira Dinda ini menginginkan cinta dan kasih sayang. ada kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Mari kita coba. Oh, salah. Penguasaan. Jadi Dinda itu butuh kebutuhan penguasaan, di mana dia itu dapat diakui oleh guru dan teman-teman. Iya. Baik, ke pernyataan berikutnya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, dan aku pakai jepit rambut baru. Nah, menurut Bapak dan Ibu, Dinda ini menginginkan kebutuhan seperti apa? Apakah Dan kesenangan, kasih sayang. Kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. cinta, dan kasih sayang? Jadi Bapak dan Ibu sudah paham ya tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ketika ada peserta didiknya yang memiliki kalimat seperti itu, berarti mereka menginginkan cinta dan kasih sayang. Baik, kita ulang soalnya. Jadi ada beberapa jawaban yang kurang tepat. Tadi kita akan mulai. Ini kebebasan tadi. Kesenangan. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Dimas ini menginginkan kebutuhan kebebasan. Kebebasan. Ya, betul sekali. Oke, game selesai. Baik. Jadi tadi ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, dan penguasaan. Jadi berdasarkan kuis atau game sebelumnya, Bapak dan Ibu sudah cukup paham terkait kebutuhan cinta dan kasih sayang, serta kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi dalam kebutuhan penguasaan itu di mana siswa atau peserta didik itu mau diakui keberadaannya. Ya, kemudian kalau kebutuhan kesenangan itu di mana peserta didik itu mengekspresikannya dalam bentuk ketika diperhatikan. Kemudian dalam kebutuhan kebebasan itu di mana peserta didik atau anak-anak itu suka ketika mereka memiliki hak untuk pergi kemana saja. Artinya mereka diberikan kebebasan untuk bergerak, namun tetap diperhatikan tempatnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya mungkin. Ini 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol di sekolah. Apakah kita termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi penghukum itu adalah orang-orang yang berada di posisi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal yang dapat menekan orang di bawahnya. Misalnya ketika melihat siswa yang sedang mengejek temannya, kita langsung mengancam, atau misalnya kita menggunakan hukuman fisik berupa ditarik ditarik kupingnya atau mulutnya, diapain. Nah, itu sebenarnya membuat karakter
dari peserta didik itu down dan bisa juga mengakibatkan trauma kepada peserta didik itu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Meski pada posisi ini suara guru lebih lembut, namun melalui kata-katanya guru tersebut mampu membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau bahkan rendah diri. Misalnya ketika peserta didik lupa membawa buku, kita bisa menanyakannya lebih jauh tanpa membuat anak tersebut merasa bahwa ketika tidak bawa buku, gurunya akan membencinya atau akan diberikan hukuman. Kemudian posisi selainnya adalah teman. Pada posisi ini memang tidak menyakiti murid. Guru bisa menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengontrol murid. Jadi dalam posisi ini gurunya itu tidak menghakimi, tidak juga mengambil-ambilkan, artinya membenarkan apa yang dia lakukan, tapi bagaimana caranya guru ini membangun komunikasi yang baik sehingga anak atau peserta didik yang membuat kesalahan itu dapat dengan nyaman menyampaikan pendapat atau unek-uneknya. Kemudian posisi berikutnya ada pemantau. Pada saat memantau atau mengawasi, seorang guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Peraturan dan sanksi dapat memisahkan hubungan pribadi guru dalam posisi pemantau. Terakhir ada posisi sebagai manajer, di mana posisi ini seorang guru akan berkolaborasi dengan murid, memberi ruang pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendidik murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi 5 posisi kontrol tadi kadang kita temui di sekolah kita masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, silakan perhatikan kalimat berikut ini. Kita fokus ke kalimat yang pertama. Awas ya, kalau lain kali telat mengerjakan tugas lagi. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalimat berikut ini merupakan posisi kontrol guru yang seperti apa? Apakah dia masuk ke teman, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Kira-kira kalimat ini, awas ya, kalau lain kali telat mengerjakan tugas lagi. Silakan Bapak. Membuat rasa bersalah. Oke, jadi ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang penghukum. Oke, kita kembali dulu ke pemahaman tentang penghukum. Jadi ketika guru yang posisinya sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi bukan cuma hukuman fisik, ada pun verbal, kata-kata yang dapat menekan orang-orang di bawahnya. Sedangkan pembuat rasa bersalah membuat anak tersebut menjadi tidak nyaman dan rendah diri terkait kesalahan yang telah dilakukannya. Kita kembali lagi ke pernyataan yang pertama. Nah, awas ya kalau lain kali telat. Kira-kira posisi kontrol guru yang seperti apa kalimat seperti ini? Halo? Hukuman. Ada yang hukuman. Oke, benar sekali. Jadi kalimat ini merupakan posisi kontrol hukuman. Karena meskipun tidak ada hukuman fisik, tapi ada verbal di sini. Kata-kata yang mengancam, awas ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke kalimat atau pernyataan yang kedua. Kalau orang tua kamu tahu gimana? Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira kalimat ini masuk Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke, luar biasa. Sudah mulai memahami terkait posisi kontrol guru di sekolah. Kalimat ketiga, ayo bantu demi solidaritas. Nah, kira-kira masuk ke posisi kontrol seperti apa? Teman? Solidaritas berarti tentang persaudaraan, teman. Solidaritas.
Bapak dari Bilan mungkin bisa juga menuliskan jawabannya pada eh, kolom kolom chat atau bisa secara langsung menyampaikan kira-kira posisi kontrol kalimat ketiga ini masuk di mana? 45 tadi apa nih? Oh, 45 saya kembali dulu ya. Pemantau dan manajer. Jadi di sini kalau posisinya pemantau dia itu melihat kira-kira kira-kira siswa yang melakukan kesalahan itu memahami tidak bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah, sedangkan manajer adalah bagaimana cara guru agar membantu siswa tersebut mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, saya berikan contoh misalnya ketika siswa terlambat datang ke sekolah, sebagai pemantau, posisi pemantau, guru itu menanyakan terkait peraturan atau kesepakatan kelas yang dibuat, misalnya jam berapa sebenarnya harus hadir di kelas. Nah, sedangkan dalam posisi manajer, guru tersebut menanyakan alasan kenapa terlambat datang ke sekolah dan kepada siswa tersebut untuk mencari solusi supaya tidak terlambat lagi. Misalnya siswa tersebut memberikan solusi bahwa besok dia akan datang lebih pagi atau memasang alarm sehingga dia tidak terlambat bangun. Nah, seperti ini penjelasan singkatnya. Terima kasih. Nah, ayo bantu demi solidaritas. Kira-kira kalimat ini masuk ke dalam posisi kontrol guru seperti apa? Oke, ada yang jawab pemantau. Bapak dan Ibu yang lain, mungkin ada pendapat lainnya? Kalau saya teman. Ada yang teman. Oke, jadi beda-beda ya. Oke, jadi di sini kita saling berbagi, meluruskan supaya semuanya itu memahami posisi kontrol sebagai guru, apalagi kita yang menjadi pemeran utamanya di sekolah. Jadi ayo bantu demi solidaritas itu merupakan posisi kontrol sebagai teman, karena di sini guru dan siswa menjalin komunikasi yang baik sehingga ketika membuat percakapan ada kata-kata yang mengaitkan terkait hubungan mereka. Misalnya ketika satu teman itu tertimpa musibah, teman yang sebagai guru kita mau membantu siswa tersebut. Nah, tapi kita tidak bisa sendirian, kita butuh bantuan dari teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke kalimat keempat. Apa peraturan yang berlaku di kelas kita menurut Bapak dan Pemantau sudah mulai memahami ya terkait posisi kontrol pemantau, jadi jawabannya sudah tepat. Lanjut ke kalimat berikutnya, apa rencana untuk memperbaiki ini? Oke, jadi kalimat terakhir ini merupakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang Bapak dan Ibu telah lakukan atau terapkan di sekolah? Mungkin bisa raise hand. Apakah masih menjadi posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah? Nah, karena mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah menerapkan yang namanya posisi pemantau, manajer, dan teman, tapi Bapak dan Ibu belum paham atau belum sadar bahwa ternyata yang saya lakukan ini merupakan posisi kontrol guru yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, gitu. Baik Bapak dan Ibu, apakah sudah memahami terkait posisi kontrol guru? Insya Allah. Paham, oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ini adalah slide terakhir. Segitiga restitusi. Apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Atau baru? Nah, jadi segitiga restitusi yaitu ketika murid
atau anak melakukan kesalahan, biasanya kita sebagai orang dewasa cenderung memperhatikan kesalahannya dibanding mencari solusi atas atau jalan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dikutip dari buku catatan penggerak Merdeka Belajar oleh Milaini dan teman-teman, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam disiplin positif adalah restitusi. Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini biasa kita gunakan untuk mencari solusi atas permasalahan siswa. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita ketika siswa atau anak membuat kesalahan itu, kita memberikan pernyataan bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, bukan hanya dia sendiri, begitu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa alasan anak atau siswa tersebut melakukan kesalahan itu? Misalnya ketika anak tersebut lupa membawa buku PR-nya, kita tidak bisa langsung menghukumnya, tapi menanyakan terlebih dahulu alasannya. Kemudian setelah mendapatkan alasan dari siswa tersebut, kita menanyakan keyakinan terkait kesepakatan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya keyakinan kelas yang kita sepakati adalah bertanggung jawab dan mandiri terkait barang atau buku yang harusnya dibawa pada saat itu. Nah, seperti itu. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham terkait restitusi segitiga? Mau segitiga restitusi maksudnya? Paham, paham. Oke, jadi segitiga restitusi ini dapat Bapak dan Ibu gunakan ketika ketika siswa memiliki permasalahan di sekolah. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge atau menilai siswa itu salah sepenuhnya. Mungkin saja mereka memiliki alasan tersendiri yang agak susah untuk diungkapkan, apalagi kepada teman atau gurunya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi dalam proses penyelesaian masalah peserta didik di sekolah. Ya, kita sampai ke slide terakhir, dan mungkin slide ini adalah slide yang paling disukai Bapak dan Ibu. Terima kasih. Hore. Nah, sebelum kita menutup diskusi atau berbagi pemahaman terkait budaya positif atau memberikan pendapatnya terkait hal kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini. Pak Agus Wanto mungkin? Apa? Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepencet. Saya kira materi hari ini cukup sangat membuat kita ingin mengaplikasikannya semua ke dalam kelas masing-masing, terutama yang tadi itu keyakinan kelas. Karena tanpa keyakinan kelas, saya kira aturan-aturan yang ada di kelas itu tidak akan tercapai dengan baik. Kalau langkah yang pertama yang saya akan lakukan di dalam kelas saya itu adalah bagaimana menerapkan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Agus. Semoga dapat diterapkan dengan baik di kelas yang Bapak ampuh.
Mungkin ada pendapat atau Belum. terkait refleksi kita pada kegiatan hari ini? Masih ada? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Jadi saya harap semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan bisa diterapkan di kelas yang diampu. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayo, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah ada foto-fotonya ini. Salam.